Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bonirifan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Islam Malang. Saya berasal dari Mandua Kudus. Pada saat ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk tugas ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis defect pada materi perkalian sinus dan kosinus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana tesnya tadi pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa? Tidak bisa? Mumet? Tidak mumet? Oke, bisa? Alhamdulillah. Ya. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kemarin. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, bagaimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap? Alhamdulillah. Oke. Silahkan perwakilannya untuk memimpin doa. Siapa? Indra. Oke, silahkan. Sebelum mulai belajar, mantap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya akan absen dulu. Aslihatur. Ayun, Dika, Fadilah. Dari mana tadi Fadilah? Dari kamar mandi. Indra, Kelvin, Livia Amrina, Livia Sabil, Lucky, Maria Afaya, Maya, Arsi, Adnan, Natania, Naufal, Niswa, Salsabila, Salwa, Zakia Hilma, Zenita, Zuhaida, sakit. Baru hari ini?
Ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Ya. Sebelumnya kita kaitkan dulu dengan materi yang sudah kita pelajari. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar jumlah dan selisih dua buah sudut. Masih ingat? Masih. Ada apa saja? Sin alfa ditambah beta, sin alfa dikurangi beta, cos alfa ditambah beta, cos alfa dikurangi beta. Ada juga tangen alfa, dan berikutnya kita belajar sudut perangkap. Gitu kan? Oke, coba masih ingat apa tidak? Kita lihat ya. Yang pertama, sin alfa ditambah beta itu sama dengan kali cos beta ditambah. Oke, jadi kalau sin itu sin cos kosin. Kalau penjumlahan dia berubah apa tetap? Tetap penjumlahan. Bagaimana nanti kalau sin alfa dikurangi beta? Jadinya apa? Beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Oke. Masih ingat selain sinus ada apa lagi? Operasi penjumlahan dan pengurangan? Kosinus. Yang pertama, cos alfa ditambah beta. Jadinya apa? Cos alfa dikurangi sin alfa. Nah, berbeda untuk sinus. Kalau sinus itu jadinya sin cos kosin. Kalau penjumlahan tetap penjumlahan, pengurangan tetap. Tapi kalau kosinus jadinya cos kosin, sin penjumlahan berubah jadi pengurangan, gitu kan? Oke, bagaimana nanti kalau ada cos alfa dikurangi beta? Jadinya cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Yang terakhir tangen. Tangen itu siapa dibagi siapa? Sinus dibagi kosinus. Ya kan? Dengan cara yang sama, di sini ketemu tangen alfa ditambah beta itu tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa kali. Kalau nanti di sini tangen pengurangan, berarti yang atas berubah jadi, yang bawah berubah jadi penjumlahan. Tangen alfa dikurangi beta itu sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 dikurangi ditambah. Kalau di sini pengurangan berarti yang bawah ditambah 1 ditambah tangan alfa kali tangan beta. Nah, dari sini kan bisa kita manfaatkan untuk sudut rangkap. Ketika alfa dan betanya sama, berarti beta sama dengan alfa, maka jadinya sin alfa ditambah alfa. Alfa ditambah alfa berapa? 2 alfa, maka ketemu sin 2 alfa jadinya 2 kali sin alfa kali cos. Nah, berarti di sini kan sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Perkalian berlaku sifat apa? Komutatif. Makanya 2 sin alfa kali cos beta. Oke. Ya kan? Oke, silakan. Berikutnya. Kalau cos bagaimana? Sama caranya. Cos 2 alfa berarti cos kosin sin, gitu kan? Penjumlahan berubah jadi pengurangan, maka cos 2 alfa jadinya cos alfa kali cos alfa. Cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, gitu kan? Dari sini bisa kita manfaatkan identitasnya. Cos kuadrat itu bisa diubah menjadi siapa? Identitas trigonometri 1 min sin kuadrat. Kalau cos kuadrat bisa diubah menjadi 1 min sin kuadrat. Kalau sin kuadrat bisa dirubah menjadi 1 min cos kuadrat. Oke. Ini berarti materi yang sudah kita pelajari, ya kan? Dari sini nanti akan kita kembangkan untuk perkalian sinus dan kosinus. Materi yang kemarin, ada pertanyaan? Ada kan? Oke. Sekarang kompetensi dasarnya. Kita lihat. Ini yang akan kita pelajari. Membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi
peserta didik dapat menggunakan konsep rumus identitas trigonometri Studgende. Jadi nanti ada beberapa soal yang kita kaitkan dengan Studgende. Oke, untuk persepsinya masih ingat nggak materi yang kemarin? Itu oke. Nah, ini tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menggunakan apa itu? Konsep perkalian bentuk trigonometri, perkalian sinus dan kosinus. Yang terakhir, nanti kalau tujuan yang kedua ini tercapai, kita lanjutkan ke tujuan yang ketiga. Melalui diskusi berkelompok, peserta didik dapat menggunakan konsep penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Ini tujuan pelajaran yang akan dicapai. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih manfaat kita mempelajari trigonometri? Ada yang tahu nggak? Manfaat kita mempelajari trigonometri. Dari kelas 10 kemarin kan kita sudah belajar trigonometri. Di kelas 11 ini kita belajar trigonometri. Besok di kelas 12 juga kita akan belajar trigonometri. Ada limit trigonometri, turunan trigonometri, integral trigonometri. Kenapa kok selalu kita pelajari? Apa sih manfaatnya? Yo, sudah tahu? Bisa digunakan untuk apa? Di kelas 10 dulu, kamu pelajari trigonometri. Dilakukan untuk mencari apa? Luas, tinggi, bisa kan? Berarti kita bisa manfaatkan untuk mencari luas suatu wilayah, gitu kan? Oke, di sini sudah saya tuliskan beberapa manfaat mempelajari trigonometri. Yang pertama, kita bisa memakai konsepnya untuk menentukan berapa gradien tertinggi yang digunakan pada suatu jalan di pegunungan. Pegunungan itu jalannya kan berkelok-kelok naik turun, ya kan? Kemiringannya berapa? Biar nanti semua kendaraan yang lewat itu bisa melaluinya dengan selamat. Jadi kemiringannya seperti apa? Oke. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengukur ketinggian tanah. Kamu sering lihat di jalan raya ada petugas proyek yang menggunakan seperti teropong, ya kan? Terus di sisi yang lainnya ada penggaris. Ya, itu tujuannya untuk mengukur ketinggian tanahnya, datar apa tidak. Oke, jadi untuk membuat jalan raya diusahakan kan datar. Ya, itu diukur pakainya itu. Berikutnya, ya yang pengen jadi TNI, di sini bisa untuk menentukan titik-titik koordinat. Kalau di laut, navigasi, ya kan? Oke, kita bisa tentukan titik koordinatnya berapa derajat. Di sini saya tuliskan yang terakhir, trigonometri digunakan untuk penghitungan astronomi. Tadi yang kamu sebutkan untuk apa tadi? Menghitung luas, ya, menghitung luas atau keliling tanah. Ini manfaat kita mempelajari trigonometri. Oke, setelah kita mengetahuinya, manfaat mempelajari trigonometri, tadi kompetensi dasarnya sudah, tujuan pembelajarannya sudah, ya kan? Nah, di sini nanti saya punya suatu permasalahan. Permasalahannya seperti ini. Oke, coba dipikirkan. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang jumlah dan selisih sinus kosinus. Tadi sudah, kompetensi yang pertama, ya kan? Nah, kalau kamu disuruh mencari sin 75, kamu manfaatkan pakai apa konsepnya? Sin 45 ditambah 30 derajat. Kalau sin 15 derajat, 45 dikurangi 30 derajat. Hanya itu apa ada yang lainnya? Ada yang lainnya. Berapa derajat dikurangi berapa derajat? 60 dikurangi 45. Gitu kan? Nah, ketika ada pertanyaan sin 75 dikalikan sin 15, pertanyaannya, apakah kita mencari satu-satu nilainya? Sin 75 dicari dulu dengan sin 30 ditambah 45, baru hasilnya dikalikan dengan cari lagi sin 15, sin 45 dikurangi sin 30. Ketemu kan hasilnya? Ketemu. Apakah itu satu-satunya cara? Apa ada yang lain? Ya, itu nanti kita akan mencari konsep perkalian. Ya, konsep perkalian pada sinus dan kosinus. Jadi ini permasalahan ini nanti akan kita selesaikan. Oke? Nanti dalam pembelajaran kali ini saya akan bagi menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa karena dia nggak berangkat ya. Oke?
Nah, nanti masing-masing kelompok akan saya berikan LKPD-nya. Oke, ini LKPD-nya sudah saya cetak. Ya. Nah, nanti masing-masing kelompok silahkan berdiskusi untuk menemukan konsep perkalian trigonometrinya, perkalian sinus dan kosinus. Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu nanti dari perwakilan kelompoknya silahkan untuk mempresentasikan, bisa dituliskan di whiteboard sini. Oke, presentasikan hasil diskusinya. Ketika nanti ada temannya yang presentasi, dimohon dari teman yang lainnya memperhatikan, nanti silahkan untuk memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Bisa. Masing-masing kelompok akan saya berikan 2 buah LKPD. Oke, saya bentuk kelompoknya. Nah, ini nanti permasalahannya coba ditemukan. Ada nggak solusinya selain kita mencari sin 75 dulu, berikutnya cari sin 15 dulu, baru hasilnya tiga. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagi kelompoknya. Nanti langsung membuat kelompok ya. Ini diambil LKPD-nya, langsung membentuk kelompok. Kelompok 1, Ahmad Naqib, Aslihatur, Maya Naufal. Silakan diambil. Kelompok 2, Ariana Zulfa, Fadilah, Hilmi, Maria Afaya. Kelompok 3, Akila, Indra, Luki, Niswa. Kelompok 4, Amanatus, Kelvin, Livia Sabil, Salsa Bilek. Silakan. Kelompok 5, Alvina, Livia Amrina, Salwa Natania. Kelompok 6, Aisyah, Ayun, Arsi, Yakria. Kelompok 7, kelompok berapa? 6, oke. Kelompok 7, Adinda, Dika, Adnan, Denita. Oke, silahkan ya membuat kelompoknya. Oke, ini. Oke, silahkan. Waktu diskusinya 20 menit. Oke, 20 menit untuk diskusi. Nanti hasilnya dipresentasikan. Oke, silakan. Nanti ketika diskusi saya akan menilai sikapnya. Oke. Kejujurannya, tanggung jawabnya, rasa percaya dirinya, bekerja samanya, komunikasinya seperti apa, kreativitasnya. Oke. Oke, silakan. Diatur sedemikian rupa.
Ada masalah? Yang mana? Ini maksudnya gimana Pak? Yang mana? Yang ini main 2 sin. Ini berarti kan yang cos itu kan satunya plus, yang satunya min, ya kan? Yang min 2 sin A kali sin B ada minnya, dan nanti kalau dia dibalik, kalau kamu nggak pakai min 2 berarti ya pakainya yang minnya sebelah sini, berarti kan min setengah kali cos A plus B dikurangi cos A min B, taruh di ruang, oke? Min 2 kan dibagi min 2 ketemu 1 dibagi min 2 kan kali min setengah, dikasih di ruang, nggak apa-apa. Oke, kalau di buku kan ada yang nulisnya pakai min 2, ada yang nulisnya yang di sini pakai min setengah, iya kan? Boleh. Min setengah? Ini beda. Min 2 ini kan? Min 2 sin setengah. Ini yang pakai apa? Yang ini kan ya penjumlahan pengurangan, ini yang berkalian, ya kan? Min setengah. Kalau bagi min 2 kan? Oke, ini kan ditaruh di luarnya. Nah ini yang dikalikan min setengah yang belakang juga. Kalau ini kan nulisnya salah. Ini kan yang dikalikan min setengah cuma depan, yang belakang kan. Harusnya kan dibagi min 2 semua. Ini pengurangan, ini kan dua suku yang berbeda, ya kan? Jadi ini dikasih seperti ini, ya. Artinya yang ini dikalikan min setengah, dan nanti min kali min ketemunya dia plus setengah cos alfa min kita, oke? Oke, silakan dilanjutkan. Silakan. Kelompok 7. Oke, silakan ya kelompok 7.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkalian sinus dan kosinus. Oke. Namanya? Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Atan Habibie Handoyo. Nama saya Dika Fitria Safira. Saya Jinda Dewi Larasati Ismailia. Saya Zinita Septi Trisyani. Oke. Jadi sesuai rumusnya sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A dikali sin B. Lalu sin A min B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A kali sin B. Lalu kedua rumus tersebut dijumlah dan hasilnya 2 sin A cos B. Jadi kesimpulannya 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Ya, untuk selanjutnya dari rumus yang sebelumnya telah dipelajari, sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B, dan sin A min B sama dengan sin A kali cos B dikurangi sin cos A dikali sin B. Kemudian kedua ruas kita kurangkan, jadinya sin A plus B dikurangi sin A min B sama dengan 2 cos A dikali sin B. Untuk kesimpulannya yaitu 2 cos A kali sin B sama dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Oke, dari kelompok yang lain ada yang menanggapi pertanyaan? Ditanyakan gue. Gak ada? Kenapa muncul setengah? Karena yang ruas kiri dibagi 2. 2 kali sin A cos B. Jadi jadinya dibagi 2 kan ketemunya sin A cos B. Matematika diajari adil, ya kan? Kalau yang kiri dibagi 2, maka yang kanan biar tidak iri, adil kan? Juga dibagi 2. Bagi 2 itu nama lainnya dikali berapa? Dikalikan setengah, maka dikalikan setengah. Nah, ini penjumlahan. Berarti setengah dikalikan yang kiri ditambah setengah kalikan ya kanan. Kalau masih ditulis dipisahkan dalam pemfaktoran pakai tanda kurung seperti ini. Nanti kalau dijabarkan berarti sin A kali cos B itu sama dengan setengah kali sin A plus B ditambah setengah kali sin A min B. Oke. Bagaimana hasil dari presentasi kelompok 7? Sama hasilnya? Sama. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 7. Oke, terima kasih. Silakan kelompok yang lainnya.
Udah? Silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan dirinya dulu ya. Oke, yang lainnya perhatikan. Apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rumus perkalian cosinus dan cosinus. Oke, namanya dulu, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Kumala. Perkenalkan, nama saya Lucky Febrianti. Nama saya Niswa Famriza Aulia. Saya Akila Nida Kamila dari kelompok 3. Oke. Yang pertama yaitu rumus dari cos A plus B, yaitu cos A dikali cos B dikurangi sin A kali sin B. Lalu rumus cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B. Rumus dari cos A plus B dan cos A min B tadi dijumlah menghasilkan 2 cos A dikali cos B. Jadi kesimpulannya 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Yang duanya dipindah ruas jadinya cos A kali cos B sama dengan setengah dikali cos A plus B ditambah cos A min B. Lalu untuk yang cos A plus B, kan tadi rumusnya cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Yang cos A min B itu cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Rumus yang cos A plus B sama cos A min B tadi dikurangi menghasilkan min 2 sin A dikali sin B. Jadi kesimpulannya min 2 sin A kali sin B sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, masih ada waktu. Saya akan berikan soal, ya. Tujuannya untuk mengukur kemampuannya dalam mempelajari perkalian sinus dan kosinus. Oke. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, silakan. Ya. Sebelum pelajarannya kita akhiri, nah, di sini saya sudah siapkan video pembelajarannya, sudah saya upload ke YouTube. Nanti saya share ke grup kelasnya, oke? Nah, di sini tentang perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus.
Oke, tadi catatannya kita bisa mencari konsep perkalian sinus dan kosinus, atau kosinus dan kosinus, atau sinus dan sinus dengan menggunakan identitas penjumlahan, ya kan? Penjumlahan sin 2 sudut dan penjumlahan kosinus 2 sudut. Ini video pembelajarannya sudah saya siapkan. Oke, dan nanti bisa dipelajari lagi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang konsep menemukan penjumlahan sinus dan kosinus? Oke, alhamdulillah. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bagaimana kalau ada sinus ditambah kosinus, sin A ditambah cos B dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum saya akhiri, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Bisa dipahami konsepnya tadi? Bisa ya? Jadi kita bisa menemukan perkalian sinus dan kosinus pada cara apa tadi? Penjumlahan sinus alfa plus B, ya kan? Sinus 2 sudut. Yang satu pengurangan sinus 2 sudut. Gitu ya? Oke. Silahkan perwakilannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Siapa? Siapa? Yo, gantian. Arsi? Oke, silakan Arsi. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Oke, jaga kesehatannya. Ya, usahakan kesehatannya dijaga agar semangat dalam belajar. Jadi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.